Akhirnya masuk juga 900 dolaran non-US dengan metode penarikan PayPal. Untuk rinciannya bisa dilihat teman-teman, ya lumayan kalau dirupiahkan 15 jutaan ya. Dan cara kerja itu cukup mudah, bisa dikatakan gampang banget. Dan di video ini saya akan membuat tutorial lengkapnya bagaimana cara kerja di Shutterstock Contributor ini. Dan yang saya bagikan adalah cara kedua. Untuk cara pertama, teman-teman sudah bisa mempraktekannya di video sebelumnya ya, sebelum video ini saya rilis. Dan apalagi sekarang Adobe sudah ada versi untuk Android-nya. Nah, untuk ilustratornya ini bisa dilihat di Google Play Store. Untuk Photoshop-nya ini. Jadi di video ini saya akan membuat tutorial lengkapnya bagaimana step by step untuk menghasilkan dolar di Shutterstock menggunakan metode kedua. Dan di video ini saya akan membuat tutorialnya step by step-nya mulai dari awal sehingga teman-teman bisa mempraktekkan cara-caranya. Dan apabila ada kesulitan bisa konsultasi melalui nomor WhatsApp yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini, sehingga teman-teman bisa lebih mudah lah dalam mempraktekkan tutorial yang saya buat. Dan teman-teman juga bisa memilih di tutorial yang cara pertama ya. Di situ juga mudah banget, full pakai HP bisa, tanpa modal juga. Namun apabila teman-teman menggabungkan dengan cara metode kedua ini, potensinya akan jauh lebih besar teman-teman, karena dua metode sekaligus digabung dengan satu akun aja, sehingga potensi hasil yang bisa kita dapatkan jauh lebih gede. Namun teman-teman bisa memilih mana yang dianggap lebih mudah, nggak masalah, itu aja diterapkan. Namun kalau teman-teman menggabungkan dua cara ini akan lebih potensial untuk menghasilkan income yang lebih besar. Oke, langsung aja kita mulai prakteknya ya. Yang terpenting Adobe Illustrator ini udah terinstall ya teman-teman. Untuk Android langsung di Google Play Store, atau kalau kesulitan diketik aja di Google-nya Illustrator Android gitu aja. Nanti linknya kayak gini teman-teman, play.google.com bla bla bla, itu ya, dibuka aja langsung diinstal. Apabila kita ingin langsung ke situs resminya bisa langsung ke adobe.com, ini bisa dilihat adobe.com bla 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 bla. Illustrator ini juga tersedia untuk iPad ya, dan fiturnya ini lengkap teman-teman, bisa buat logo, kemudian font tipografi, kemudian tulisan tangan, desain icon, infografik, banner, background, wallpaper, dan lain sebagainya itu bisa teman-teman dalam kategori vektor. Jadi lengkap banget lah. Dan yang tidak kalah penting juga, smartphone teman-teman yang kameranya bagus karena digunakan untuk jepret-jepret foto. Sementara aplikasinya digunakan untuk mengkonversi ke ilustrasi teman-teman. Dan itu nanti akan dipasarkan di Shutterstock. Jadi cara kerjanya tuh mudah banget, pakai handphone, khusus yang kameranya bagus tentunya. Tapi yang kameranya kurang bagus bisa aja karena bisa diedit di Photoshop-nya nanti. Jadi dikurangi noise-nya, kemudian untuk pencahayaannya bisa ditingkatkan, untuk kenatural warna bisa ditambah. Jadi di situ nanti teman-teman bisa lihat lah bagaimana step by step-nya untuk menjadikan foto tersebut sebagai ilustrasi dan dipasarkan ke Shutterstock, dan itu bisa mendapatkan income yang cukup gede teman-teman, karena potensi ilustrasi itu benar-benar besar. Oke, langsung aja kita praktek ya. Sebagai contoh saya akan melakukan editing pada foto motor ini ya, yang akan saya jadikan sebagai ilustrasi, sehingga teman-teman bisa melihat step by step-nya dari awal kayak apa hingga finishingnya. Jadi teman-teman bisa mempraktekannya di rumah masing-masing. Dan yang nggak kalah penting, pengambilan foto di awal itu harus tajam teman-teman, nggak boleh ngeblur, sehingga waktu pengeditan di Photoshop-nya itu lebih mudah. Karena foto yang dari awalnya udah ngeblur itu nggak bisa ditajamkan teman-teman, kecuali di awalnya itu nggak ngeblur dan diblurkan sendiri di Photoshop-nya itu bisa. Jadi jangan dibalik untuk trik yang ini, karena pengambilan foto yang nggak ngeblur itu bisa memudahkan saat editing. Editingnya nggak lama, cuma paling 5 menit, nggak sampai lah 5 menit. Namun waktu belajar ya mungkin butuh proses ya, mungkin beberapa menit lebih lama, karena kalau sudah ahli nggak butuh waktu lama, bahkan bisa bikin template dan replace gitu aja udah bisa teman-teman, dengan catatan pencahayaan waktu pengambilan foto itu nggak jauh beda dengan template yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi di sini teman-teman nanti bisa download template yang sudah saya buat juga sebagai referensi lah untuk pengeditan cara cepatnya. Oke, langsung aja saya akan buka aplikasinya dan kita praktek teman-teman. Ini saya menggunakan Photoshop versi Windows ya. Di file new, kemudian kita setup ukurannya 3000 teman-teman, dikali 2000 ya. Nah, di sini untuk width itu lebar dan height itu untuk tingginya. Untuk lebarnya 3000, tingginya 2000 dalam satuan pixel ya. Kemudian pilih create, dan ini adalah artboard yang kita buat. Kemudian fotonya langsung aja di drag drop kayak gini teman-teman. Nah, kayak gitu. Kemudian kita gandakan ya. Ini digeser aja di icon plus 2 kali.
karena untuk dipasang di kanan kiri kayak gini teman-teman. Nah, untuk satunya juga. Setelah itu, yang paling bawah ini ditarik ke yang paling atas, karena untuk ditaruh di tengah agar seimbang ya. Kemudian, kita buat efek di bagian sini teman-teman, ikonnya bisa dilihat. Di sini kita pilih dan kita masukkan, inilah kita geser lah. Nanti akan berubah, bisa dilihat ya, kayak gitu. Kita tarik yang sekiranya itu halus untuk layar-layar yang kayak gini ya. Bisa dilihat, mungkin teman-teman butuh untuk melihat di resolusi Full HD ya video ini, karena dengan resolusi 1080p akan kelihatan jelas dan tajam teman-teman. Ini semakin ke kanan semakin tipis, namun semakin rapi untuk efek yang dihasilkan pada foto yang kita edit ini. Kemudian kita buat efek curve untuk menarik cahaya agar bisa lebih terang. Di bagian sini kita tarik ke atas, nah bisa dilihat ya lebih terang. Dan di bagian sini kalau kita geser ke kanan untuk meredupkan, namun cahaya yang terang akan tidak terlalu berdampak ke warna gelap. Untuk curve-nya ini saya hidden dulu, dan saya akan buat efek tambahan pada tingkat brightness dan kontrasnya. Nah, di sini teman-teman bisa setup, digeser-geser kelihatan sih langsung perubahannya, namun kita set sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin segini, ini untuk lebih ke kayak puyeh ya, bahasanya itu kayak pucat gitulah. Kalau di samping kanan itu tajam. Nah, kalau gini lebih bagus ya teman-teman. Jadi untuk shadow di gelapnya, area gelap, sama kontras di objek yang terang, itu benar-benar kelihatan bagus. Nah, setelah itu kita coba tambahkan pattern ya. Patternnya ini bebas, milihnya itu yang mana aja. Bisa kayak gini. Dan ini kalau sudah kita pilih, sebentar. Kita coba berikan efek yang agak memberikan nuansa yang keren gitulah untuk ilustrasi. Misalnya kayak gini overlay ini bisa dilihat untuk efek yang dihasilkan benar-benar keren ya. Kemudian kita hidupkan lagi kontrasnya untuk memberikan efek yang sedikit lebih cerah. Bisa dilihat ya perbedaannya kalau tanpa curve itu kayak gini. Setelah ada curve sedikit lebih cerah. Jadi benar-benar kelihatan lebih gimana ya? Lebih keren aja lah. Kemudian untuk foto yang samping kanan sama kiri, ini sama ini, itu kita satukan. Tekan Ctrl E atau klik kanannya di bagian sini, dan kita bisa satukan menggunakan merge layers di bagian sini teman-teman. Nah, sudah menyatu, dan kita sekarang ubah menjadi blur efeknya. Motion blur, kayak gitu teman-teman. Dan kita pilih OK. Di sini kita input -39 ya. Dengan distance-nya 190 pixel. Pilih OK, kemudian kita taruh di bagian atas kayak gini. Nah, jadinya tuh udah keren banget lah. Cuman untuk bagian foto tengah ini, biar kelihatan pas di tengah, kita geser ke kanan, biar bodi motornya tuh kelihatan gitu teman-teman. Nah, sudah. Biar kelihatan lebih gamblang, mungkin untuk objek foto kanan kiri ini saya perlebar aja. Tekan Ctrl T dan digeser kayak gini teman-teman. Enter aja. Nah, dipaskan. Kalau sudah dianggap keren atau bagus, kita save atau diekspor ke JPEG juga bisa. Save dulu, save on your computer, kemudian kasih nama terserah lah, mungkin project 1 kayak gini, atau ya test project atau latihan 1 bebas. Kemudian pilih save dan pilih OK. Sekarang kita simpan format gambarnya, export save for web. Dan di sini bisa dipilih formatnya, bisa JPG, bisa PNG, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat ya opsionalnya, kemudian pilih save, dan kita ganti namanya mungkin
foto 01 gitu aja. Pilih save. Nah, sekarang sudah tersimpan. Kita tinggal mengubah foto ini ke ilustrasi, teman-teman. Kita buka Illustrator, kemudian pilih file, new, dan kita setup sesuai dengan artboard yang kita buat di Photoshop tadi ya, 3000 dikali 2000, atau di bagian sini ini yang 2000 untuk tingginya dan lebarnya 3000. Setelah itu pilih create, dan kita tinggal drag drop aja untuk fotonya ke dalam sini, teman-teman. Kita geser kayak gini. Nah, sudah masuk, kita paskan di artboardnya. Karena kalau kelebihan itu akan ditolak, teman-teman. Kelebihan misal gini ya. Nah, lebih besar dari artboardnya. Ini bisa dilihat ada garisnya. Mungkin saya zoom biar kelihatan, teman-teman. Nah, ada garis hitam di sini, artinya fotonya itu melebihi dari batas artboardnya. Itu kalau dikirim di Shutterstock bisa ditolak, teman-teman. Jadi kita paskan. Kalau sudah pas, kita tinggal di bagian sini ini image trace, kita pilih yang 16 color juga bisa, high field foto juga bisa, atau low field foto juga bisa. Kita coba yang 16 dulu. Kita lihat hasilnya. Masih proses. Nah, sudah jadi, teman-teman. Kita zoom. Nah, ini adalah hasilnya. Sudah cukup menyatu lah dengan tema warnanya. Kalau pengen lebih detail, ya kita bisa memilih yang high quality tadi ya. Tapi di sini karena tutorial, biar nggak panjang-panjang, kalau sudah selesai dijadikan ilustrasi kayak gini, kita expand. Dan ini adalah hasilnya, teman-teman. Kita langsung save aja. Export, sebentar, save as di EPS ya. Save on your computer. Jadi untuk menyimpan pada format vektor, khususnya EPS 8 atau 10 yang diterima di Shutterstock, jadi kita pilih yang save as, bukan di export. Kalau export tadi untuk menyimpan pada format JPEG ya, atau format gambar. Dan di sini kita kasih nama mungkin project 1 01 gini aja. Kita ganti EPS. Dan kita pilih save. Tunggu sebentar. Nah, di sini ini yang paling penting, teman-teman. Kita pilih yang EPS 8 atau 10. Kemudian pilih OK. OK lagi. Nah, kalau sudah proses tersimpan, maka filenya sudah disimpan, teman-teman. Kita bisa cek. Nah, ini adalah EPS 10 yang barusan kita save as. Project 01 yang nama saya berikan pada awal save as project ini ya. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk editing fotonya cepat dan praktis. Namun di awal kalau kita memiliki foto yang ngeblur, ya nggak akan maksimal, teman-teman. Jadi di awal kita foto itu yang tajam, jadi nggak ngeblur. Waktu masuk ke Photoshopnya, nah itu diblurkan. Kalau yang model gitu nggak masalah, aman. Namun kalau di awal udah ngeblur, di Photoshop pun diedit kayak apapun nggak akan bisa ditajamkan, teman-teman. Jadi waktu pengambilan foto di awal harus tajam ya. Dan buat teman-teman yang ingin mendownload template dari efek yang saya buat barusan, bisa langsung kontak di WhatsApp saya ya. Nanti saya akan berikan link untuk downloadnya. Jadi untuk editingnya lebih praktis lah, bisa plug and play. Maksudnya itu fotonya itu di replace gitu aja, dengan catatan pencahayaannya nggak jauh beda, hasilnya akan bagus. Namun kalau pencahayaannya berbeda, ya butuh diedit lagi, teman-teman. Oke, kita akan lanjut untuk mengupload ya di market. Dan langsung aja login ke akun masing-masing, kemudian pilih upload. Ya sebenarnya tampilannya itu sama aja, hanya saja kalau di HP ya lebih kecil dan posisinya kadang agak beda ya. Kalau di iPad maupun di tablet ya lebih kurang sama aja lah. Pilih upload, kemudian pilih select multi-file. Kemudian pilih di mana file kita menyimpan hasil project yang barusan kita kerjakan. Kemudian pilih filenya, kemudian pilih open dan tunggu sebentar, ini masih loading. Ya cepat atau lambat sesuai dengan kecepatan internet masing-masing ya untuk bagian proses upload ini. Nah ini baru muncul, jalan pelan-pelan.
Ya teman-teman, kalau langganan internet yang speednya kenceng mungkin lebih cepat. Kalau saya pribadi pakai hotspot di smartphone aja teman-teman. Nah kalau sudah selesai, nanti next di bagian sini akan aktif. Ini sudah aktif, pilih next dan tunggu sebentar. Masih proses. Nanti akan ada keterangan hijau di bagian sini yang menandakan sudah diproses kayak gini ya. Tapi tunggu sebentar. Nah, ada tulisan hijau. Kita refresh aja. Ini ada dua. Ini yang saya kirim sebelumnya, yang berbasis logo sama icon ya. Kalau yang ilustrasi barusan, yang ini kita centang. Dan di bagian keyword ini kita masukkan kata kunci yang sesuai dengan item kita. Maksudnya dengan ilustrasi yang barusan kita buat ya. Kita coba Superbike. Nah ini setelah masuk kita coba vektor, karena memang formatnya vektor teman-teman. Nah ini untuk Superbike-nya belum masuk ya. Superbike masih belum masuk. Ini intinya dikasih koma teman-teman. Dan ini setidaknya untuk keyword 7. Ini ada keterangannya. Superbike kasih koma. Nah sudah masuk. Kalau nggak dikasih koma, cuma di enter doang ya, itu akan menghilang dengan sendirinya teman-teman. Kemudian template, background. Nah sudah masuk. Untuk background sendiri, spellingnya ini yang keliru, background. Nah kayak gitu, maksudnya pengetikannya ya. Kemudian kita masukkan yang relevan menggunakan keyword suggest, wallpaper, kemudian art, backdrop yang dipasang di dinding ya untuk backdrop itu, kemudian design. Nah ini intinya dimasukkan keyword-keyword yang sesuai dengan item yang kita upload ini, yang harus benar-benar relevan lah, jangan sampai spam. Kemudian di bagian deskripsi ini juga minimal 5 kata ya, misal Superbike vektor design template. Nah ini cuma 4, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Tapi kalau ini di spasi jadinya 5 teman-teman. Ini sekedar contoh aja ya. Kemudian kategorinya kita pilih art. Untuk kategori kedua kita coba cari yang lebih menyatu lah dengan tema ini, itemnya, objek. Kemudian ini untuk opsional, nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Kalau sudah, ini intinya harus maksimal. Kemudian kategorinya jangan sampai spam juga. Judulnya harus 5 kata ya. Ini kalau nggak di spasi jadinya 4 kata. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Tapi kalau pakai spasi jadinya 5. Nah ini dibaca setiap spasinya. Kemudian pilih submit. Karena ini sekedar contoh, saya contohkan bagaimana cara uploadnya. Dan tunggu sebentar. Nah kalau sudah, content submit. Jadi sudah terkirim dan di sini ada keterangan pendingnya teman-teman. Nah kayak gini, ini sudah terkirim tapi pending, dan di review itu setidaknya 5 hari maksimal ya, dan akan diberitahu melalui email lah intinya. Dan kalau sudah tahap ini, kita tinggal repeat action aja. Kita terus mengupload item-item yang benar-benar menarik dan memiliki pangsa pasar yang jelas. Jangan sampai bikin tanpa ada riset item yang benar-benar dibutuhkan di Shutterstock teman-teman. Jadi wajib benar-benar dibutuhkan dan kita buat, baru kita pasarkan di Shutterstock agar hasilnya maksimal.
Jadi seperti itu teman-teman prakteknya, dan buat teman-teman yang belum nonton part pertama atau cara pertama yang full pakai HP bisa dan tanpa modal juga, tergolong sangat gampang juga. Mungkin untuk tingkat kesulitannya atau kegampangannya, dua-duanya itu mudah teman-teman. Cuma yang cara kedua ini memang kita butuh proses untuk mengubah foto menjadi ilustrasi, dan fotonya pun harus bagus sehingga kita butuh HP yang bagus. Namun untuk cara pertama kita nggak butuh spek, nggak butuh skill, dan kita tinggal action rutinitas aja praktek seperti itu, seperti cara yang pertama itu pun sudah bisa. Dan cara kedua ini kalau digabung dengan cara pertama di video sebelumnya ya akan lebih maksimal, dan income yang bisa kita dapatkan pun potensinya jauh lebih besar. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handako PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handako PS ini. Dan buat teman-teman yang memiliki kesulitan dalam praktek, bisa langsung konsultasi ke saya melalui nomor WhatsApp yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Dan kedepannya nanti juga akan saya bagikan bisnis-bisnis yang meskipun pakai modal maksimal, pakai modal kecil lah, dan kebanyakan nanti akan saya bikin bisnis-bisnis yang tanpa modal, pakai HP aja bisa, pakai tablet, iPad juga bisa, pakai komputer akan lebih bagus juga. Namun saya usahakan semuanya meskipun pakai HP pun bisa. Dan ditunggu video berikutnya, dan nanti akan saya bahas juga video-video yang mengulas tentang bisnis gratis yang gampang juga. Oke teman-teman, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.